Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan wa jazakallahu min fadlati sayyidina wa nabiyina Muhammadin syafi'ina wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya abdihi wa ashabihi wa tabi'in khususan wa sunan hasan basri wa sayyidina Abdul Muhammad wa sayyidina Al-Qadir al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Karim Salman al-Madani wa Syekh Muhammad Hashim bin Al-Banjari wa Syekh Muhammad Ashra al-Malal al-Islam al-Banjari وشيخ موزن بن عبد الله وسيدنا وشيخنا ومعلمنا ومعلمنا وأمهاتنا وقراباتنا جيراننا بقاعنا ونقل إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله خير والشر والرحمة والمغفرة ويعيذنا لنا وأزواجنا وذرياتنا البركات والنار والصالحين وعلمنا هذه وخصوصيات وكرامة في الدنيا والآخرة وأنما يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا الطاعة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة على الدنيا وعلى كل إيمان والإسلام الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dari dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat karunia taufik dan hidayahnya jualan sehingga kembali kita pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita mengkaji ilmu fikih, yaitu kitab Syarhil Al-Muhtadin, yang pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang bab sebab-sebab hadas. Salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, para beliau, bahkan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbarui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqidu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawil hadis. Dan boleh membalik lembaran Al-Quran dengan mempergunakan kayu jika lembaran itu tidak terpisah dari kumpulannya.
karena bukan dinamakan membawanya. Berbeda jika lembaran tadi bercerai karena disentuh dengan kayu, maka haramlah menyentuhnya. Demikianlah pendapat yang disepakati oleh para ulama. Jadi boleh kita membalik lembaran, nanti kita lembaran di sana. Kalau kita menggunakan karena kita nih kada bodoh, kalau kita gunakan kayu, baliknya lagi. Dan yang ada tunjuknya dibalik kayak ini, boleh. Ya, selama lembaran ini masih lengket di mushafnya, ya kalau sudah terpisah, kita mengangkatnya itu berarti mengangkat kada boleh. Itu menurut pendapat yang disepakati oleh para ulama. Demikian juga halal menyentuh dan membawa mata uang dinar atau dirham yang tertulis di atasnya ayat Al-Quran, yang tertulis di atasnya ayat Al-Quran. Dan juga semua kitab-kitab fikih yang di dalamnya tertulis beberapa ayat Al-Quran. Demikian juga kayu ayat Al-Quran ditulis di atas pakaian. Demikian juga kalau ayat Al-Quran ditulis di atas pakaian. Ya, artinya boleh halal membawanya. Misalnya duit dinar atau dirham, ada bertulisan situ ayat Al-Quran, ada apa aja. Atau misalnya kitab fikih yang dalamnya tertulis beberapa ayat Al-Quran. Demikian juga kalau ayat Al-Quran ditulis di atas pakaian, dinding dan makanan, karena menulisnya tidak dimaksudkan dijadikan pelajaran, tidaklah berlaku atasnya hukum Al-Quran. Berdasarkan inilah diperbolehkan meruntuh dinding dan memakan makanan yang padanya ditulis ayat Al-Quran. Dan boleh menghapus tulisan Al-Quran yang ada pada sesuatu benda dengan air. Boleh menghapus Al-Quran tulisan yang ada pada sesuatu benda dengan air. Boleh meminum airnya, tetapi tidak boleh menelan kertas yang tertulis di atasnya ayat Al-Quran atau yang tertulis nama Allah. Ya. Karena apabila masuk ke dalam perut menjadi bernajis. Berbeda dengan membakar, berbeda dengan memakan makanan yang tertulis di atas ayat Al-Quran. Karena bentuk tulisan hilang ketika sampai ke dalam perut.
ditulis di mana misalnya ayat Al-Quran misalnya ditulis di piring yang piring putih misalnya tulis ayat Al-Quran lalu disiram di banyak hancurnya apa untuk diminum pada apa atau misalnya tertulis di wadah di makanan tertulis ayat Al-Quran tapi setelah kita makan hurufnya tadi hancur sudah karena bentuk lagi. Nah itu kata Bapak, asal jangan kita menelan kertas yang ada tulisan Al-Quran atau nama-nama Allah di kertas itu tadi. Kalau kita telan, nah itu akan bernajis di dalam perut kita. Itu pada mulai. Dan haram menulis Al-Quran atau nama Allah dengan najis. Dan haram menulis Al-Quran atau nama Allah dengan najis. Dan haram bagi orang yang sudah berwudu menyentuh Al-Quran dengan anggota tubuhnya yang bernajis. Haram bagi orang yang sudah berwudu menyentuh Al-Quran dengan anggota tubuhnya yang bernajis, yang tidak dimaafkan. Dan jika disentuhnya dengan anggota yang kena najis, dan jika disentuhnya dengan anggota yang kena najis, ya, berbeda jika disentuhnya tempat yang tidak kena najis atau tempat yang kena najis yang dimaafkan, maka tidak haram. Dan demikianlah hukum menyentuh nama Allah dengan najis. Demikian juga haram menginjak atau melangkah sesuatu yang tertulis ayat Al-Quran atau nama Allah. Ya. Demikian juga haram menginjak atau melangkahi sesuatu yang tertulis ayat Al-Quran dan nama Allah. Makanya hati-hati ya kan, kita menulis-nulis misalnya mencetak undangan, jangan pakai Bismillah yang huruf Arab. Yang Bismillah yang huruf Arab, huruf Latin itu kan baik-baik. Tapi kalau huruf Arab, kita tak injak ke yang lainnya. Atau menulis ayat-ayat Al-Quran, itu hati-hati. Jangan sampai ayat-ayat Al-Quran itu tadi, atau misalnya di buku-buku tulis, dijadikan karena bungkus apakah? Nah, kalau bungkus macam kah? Nah, ada tulis di situ ada tulisan Al-Quran, itu hati-hati. Haram menaruh dinar atau dirham pada kertas yang tertulis di atasnya basmalah. Haram menaruh dinar atau dirham pada kertas yang tertulis di atasnya basmalah, bismillah. Haram, ya. Nah, jadi di atas Al-Quran itu ya, jangan ditaruh macam-macam. Ya,
atau misalnya kopiah di dalam di atas Al-Quran. Kucingnya dulu dah. Hah? Jangan dulu kucing dah. Hah? Kucingnya dulu jangan dulu lah. Kucing itu udah keluar. Apalagi kucing? Apalagi kucing? Jangan sama sekali Al-Quran itu di atasnya ditaruh macam-macam. Duit juga boleh apa lagi? Apalagi kopiah. Saya kopiah di atas Al-Quran memang mulia kopiah, mulia Al-Quran kan? Bapak bodoh dulu biasanya kopiah ini kan nggak ada atas Al-Quran, baik. Kopiah katanya. Kacamata sama dengan di atas Al-Quran. Jadi Al-Quran itu paling tinggi sudah ya. Jangan ada lagi di bawah enam lain-lain. Ini ayat menurut dinar dan dirham pada kertas yang ada tertulis nama apa basmalah, pokoknya ya apa lagi Al-Quran sendirian. Haram membuat sesuatu yang tertulis ayat Al-Quran untuk memperkeras kulit kitab atau membungkus sesuatu. Nah, haram hukumnya ya. Yang ada tulisan Al-Quran dijadikan pasal bungkus-bungkusan apa? Atau misalnya di koran. Hati-hati itu biarlah koran itu kadang buletin itu biasanya ada Al-Quran, jangan berarti buletin Jumat banyak Al-Quran di situ. Hati-hati kalau apa kalau membungkus sesuatu yang ada tulisannya Al-Quran jangan diolah bungkusan. Inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Tetapi Syekh Rahli di dalam kitab Nihayah sesuai dengan fatwa ayahnya bahwa tidak haram menjadikan kertas yang tertulis basmalah menjadi pengeras kulit kitab atau sebagainya. Ini udah Syekh Rahli ya fatwa dari ayahnya. Makruh membakar kayu yang tertulis di atasnya ayat Al-Quran, terkecuali jika dimaksudkan dalam membakarnya untuk memeliharanya. Makruh membakar kayu yang tertulis di atasnya ayat Al-Quran, terkecuali jika dimaksudkan dalam membakarnya untuk memeliharanya. Maka tidak makruh membakarnya seperti diperbuat oleh Sayyidina Utsman yang menyuruh membakar beberapa mushaf dengan tujuan memeliharanya, ya, tetapi membasuh, menghilangkan tulisan lebih baik dari membakar dan menyobek-nyobek kertas yang tertulis di atasnya ayat Al-Quran tanpa diperlukan memelihara ya, dan jika Al-Quran itu jatuh ke lantai haram membiarkan tanpa memungutnya dari lantai. Nah ini berarti ya kita kadang-kadang miris melihat orang mengangkat Yasin dari lantai mantap. Apalagi timbai-timbai Pak.
Biasa saja di kampung-kampung oleh daerah. Karena di kota ada sebagian biasanya anak di lantai atau Al-Quran ya anak di lantai ya. Jadi sebenarnya karena dalam menghormatnya ada kurang. Haram meletakkan kaki di atas Al-Quran karena cara yang seperti itu menunjukkan penghinaan terhadap Al-Quran. Dan boleh orang yang berhadas menulis Al-Quran kalau tidak sampai menyentuhnya. Boleh orang yang berhadas menulis Al-Quran kalau tidak sampai menyentuhnya. Tidak wajib bagi wali atau guru mencetak anak-anak. Tidak wajib bagi wali atau guru mencegah anak-anak yang mumayyiz, yang berhadas atau junub membawa Al-Quran, yang menyentuh Al-Quran karena keperluan belajar atau mengulang bacaan. Tidak wajib bagi wali atau guru mencegah anak-anak yang mumayyiz, yang berhadas atau junub membawa Al-Quran, yang menyentuh Al-Quran karena keperluan belajar atau mengulang bacaan. Lagi harus dilakukan ini. Membawanya ke tempat belajar, membawanya ke tempat guru yang mengajarkan karena akan memberatkan mereka kalau selalu dalam keadaan suci, ya, dan mencegah dari berbuat demikian itu. Demikianlah yang diterangkan oleh Syekh Islam di dalam Syarah Qaul. Kalau mengangkat atau menyentuh itu tidak diperlukan sebagaimana yang diterangkan di atas. Hanya karena ada tujuan lain atau tidak ada tujuan sama sekali, maka wajib mencegahnya, juga wajib mencegahnya kalau anak-anak itu belum mumayyiz agar terpelihara Al-Quran dari koyak atau sobek. Kalau rapitan Al-Quran itu bisa lah kita bakar. Bisa ya. Kalau Al-Quran itu sudah kalau kita tuh karang ya kan, sudah ada lagi, kada mau dipakai lagi. Tapi niat kita memelihara, yang sampai sabak, yang sampai berjajaran ke situ kemari, itu lebih baik kita bakar aja. Ya, daripada sampah buang-buang kita bakar supaya kita menyelamatkan supaya jangan terhambur ya. Nah, yaitu tadi surah Ar-Rum ditulis Al-Qurannya itu yang kelirunya ya Pak. Kalau nyano itu kan artinya aja, bukan artinya Ar-Rum ya artinya itu kan jangan ditulis namanya Arabnya. Kalau bahasa Inggris ya kan, nah itu yang lain. Nah, barangkali sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita. Dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan selama kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengakhirkan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.